Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengalahkan Iblis. Iblis itu tidak hanya jahat, tapi juga sangat licik. Jahat sebab ia datang tidak hanya untuk mencuri, tapi juga untuk membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Sangat licik seperti ketika ia memperdaya Hawa. Itulah sebabnya iblis harus dikalahkan, kerajaannya harus diakhiri. Dalam Ibrani 1 ayat 13 dikatakan demikian. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Saudara, pernyataan ini ditujukan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, siapakah musuh-musuhnya? Tentu iblis. Lalu siapa yang menaklukkan? Tentu Allah Bapa, yaitu melalui ketaatan yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Seperti dikatakan dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus mati, tapi pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Ini suatu kemenangan, dan kemenangan Yesus ini menjadi ukiran yang indah yang menghiasi kerajaan Allah di kekekalan. Namun, kita juga harus ingat bahwa sejarah kerajaan Allah tidak akan lengkap jika kerajaan iblis di bumi tidak diakhiri riwayatnya. Untuk tugas ini, orang percayalah yang diberi Tuhan kesempatan untuk mengalahkannya. Hal ini dikatakan Alkitab akan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus, atau sama dengan mengakhiri riwayat iblis. Bumi nantinya akan menjadi lautan api, tempat iblis dan pengikutnya dihukum. 2 Petrus 3 ayat 10-12 berkata demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan, perhatikan, mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Pertanyaannya, bagaimana orang percaya bisa mempercepat kedatangan Tuhan Yesus? Dengan kata lain, bagaimana orang percaya bisa mengalahkan iblis dan menghancurkan kerajaannya yang di bumi? Untuk maksud ini, Allah memberikan Roh Kudus yang memampukan orang percaya
menaklukkan iblis. Dengan kata lain, orang percaya dibekali dan diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas mulia, yaitu menghancurkan iblis dan kerajaannya. Ini luar biasa, saudara. Ini menunjukkan betapa istimewanya kita, orang percaya di mata Allah. Maka, tidak bisa tidak, orang percaya harus benar-benar fokus sebagai prajurit Kristus. Dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 4, prajurit yang baik mengalami penderitaan oleh karena tugasnya dan tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dirinya demikian ia harus berkenan kepada komandannya. Dalam hal ini, orang percaya harus mau belajar dari Tuhan Yesus, di mana walaupun dia mengalami berbagai penolakan, penderitaan, dan aniaya, sehingga berkata tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Walaupun dia anak Allah, dia tidak memusingkan keadaan dirinya. Sebaliknya, dia belajar taat dalam menjalani penderitaannya. Ibrani 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan kita tahu, oleh karena ketaatannya, dalam hal ini kesalehannya, dia dibangkitkan. Artinya, dia menang. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Artinya, karena ketaatannya, ia telah dibangkitkan. Setelah menang, maksudnya setelah dia bangkit, Yesus menjadi pokok keselamatan. Ibrani 5 ayat 9. Maka tidak heran kalau ia berkata bahwa kita, orang percaya, harus menang seperti dia menang. Wahyu 2 ayat 7, 11, 17, 26. Wahyu 3 ayat 5, 13, dan 21. Itu berarti sebagai orang percaya, kita harus bersedia untuk taat sampai akhir dalam segala keadaan. Khususnya ketika kita harus menderita karena Injil. Kita harus rela menderita demi Kristus. Taat artinya senantiasa hidup dalam kehendak dan rencana Bapa. Hanya dengan cara seperti itu, iblis dikalahkan dan kerajaannya dihancurkan. Sebab itu, mari saudara, mulai saat ini kita terus berjuang untuk belajar taat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.